Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang interaksi keluarga dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nursasami, yang kedua ada Enza Lailatul Farica, yang ketiga ada saya sendiri, Erza Fitri Rizkia, dan yang terakhir ada Ana Rizkia Firdaus. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bu Ica Purnamasari yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Keluarga pada semester 6 ini. Latar belakang. Setiap manusia pasti akan hidup berkeluarga dan bermasyarakat, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya tentu tidak terlepas dari kegiatan berinteraksi. Karena interaksi sendiri merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan manusia. Predikat manusia sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya melakukan interaksi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam berbicara, tukar-menukar gagasan atau pikiran, mengirim dan menerima informasi, membagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang interaksi keluarga dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nursasami, yang kedua ada Enza Lailatul Farica, yang ketiga ada saya sendiri, Erza Fitri Rizkia, dan yang terakhir ada Ana Rizkia Firdaus. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bu Ica Purnamasari yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Keluarga pada semester 6 ini. Latar belakang. Setiap manusia pasti akan hidup berkeluarga dan bermasyarakat, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya tentu tidak terlepas dari kegiatan berinteraksi. Karena interaksi sendiri merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan manusia. Predikat manusia sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya melakukan interaksi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam berbicara, tukar-menukar gagasan atau pikiran, mengirim dan menerima informasi, membagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya Nisa Nursasami akan menjelaskan tentang makna interaksi. Jadi, interaksi merupakan kegiatan sosial yang cara berhubungan dapat dilihat dari aspek individu dan kelompok sosial, di mana mereka saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dan tergoyahnya pola-pola kehidupan yang sudah ada. Di sisi lain, interaksi sosial ini dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama atau dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya adalah keluarga. Jadi, keluarga dalam arti yang sempit, sebagaimana dikemukakan oleh Sukanto pada tahun 1998, dipandang bahwa keluarga merupakan sebagian inti terkecil dari suatu masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan, dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami, istri, dan anak-anak. Sementara menurut Mulyono, keluarga pada hakikatnya merupakan wadah atau tempat pembentukan karakteristik setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, yang masih berada dalam pengawasan atau bimbingan serta tanggung jawab dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narizkia Firdaus. Saya di sini akan melanjutkan tentang interaksi keluarga dan masyarakat. Di sini masyarakat sendiri menurut lintas ahli antropologi, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang tertentu dan batas-batas yang telah ditentukan. Proses interaksi di masyarakat, hal ini tersebut itu bukan hal yang asik lagi, karena mereka itu cuma melibatkan kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial ini
interaksi yang tidak harus melibatkan hubungan fisik seperti bertemu dengan keluarga gitu. Kontak sosial ini bisa menghubungi satu sama lain tuh dengan cara melalui media sosial, telepon atau ponsel yang hal sebagainya, karena di zaman sekarang tuh canggih-canggih banget. Sedangkan untuk yang komunikasi merupakan pesan yang kita ingin sampaikan kepada individu yang lainnya atau kelompok yang lainnya, seperti pengumuman, seperti informasi yang penting gitu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Kesimpulannya adalah keluarga merupakan bagian paling kecil dari sebuah kelompok sosial, terbentuk dari perkawinan yang sah, terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak-anak. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya, yang berpikir tentang dirinya sebagai diri satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Dan interaksi adalah cara berhubungan sosial yang dilihat dari aspek individu, kelompok sosial, di mana mereka saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan keluarga adalah ketika adanya kontak sosial yang berarti menyentuh masyarakat secara individu maupun kelompok, serta adanya komunikasi yang merupakan aksi antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya adalah penayangan video mengenai interaksi keluarga dan masyarakat. Yuk simak videonya. Aduh, perhitungannya nggak seperti itu nih. Akar kuadrat A hasilnya dikali sama akar kuadrat B. Kayak yang tadi kan, Bu? Ini bakalan seru. Ayah punya ide. Kalau pilihannya masih seperti kemarin, Ibu nggak ikut. Kalian aja deh. Sama. Aku juga nggak mau ikut. Gini. Dengerin dulu. Semua bakal terpuaskan. Dijamin. Ayo, jangan cemberut gini dong. Ayah yakin pilihan ini tidak akan mengecewakan. Ayo. Keluarga itu lautan, tempat tawa dan air. Gimana? Seru kan? Ada gunung, ada pantai, ya kan? Wih, asik banget tempatnya ya. Kori suka. Wow, keren banget. Ayah, Ibu minta maaf ya. Harusnya Ibu itu nggak meragukan Ayah. Keputusan Ayah pasti nggak mengabaikan kita. Iya, Bu. Ayah harusnya juga banyak bicara dengan kalian. Ayah juga minta maaf ya. Indonesia adalah rumah, tempat tinggal jutaan keluarga. Terpisah banyak pulau, suku, bahasa, dan mimpi-mimpi indah. Berbeda pilihan itu hal yang biasa, seperti dalam cerita ini. Ada yang pengen liburan ke gunung, ada juga yang suka ke pantai. Liburan kan musiman, seperti memilih pemimpin, 5 tahun sekali. Tapi, ukhuwah atau persaudaraan itu yang harus abadi. Saatnya kita kuatkan arti persatuan. Semua bisa dimulai dari rumah, tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Karena kita adalah keluarga. Pagi Bu Harmini. Laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi Ibu.
kasih kamu ya. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih.